Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem manajemen hotel, di mana yang pertama AF Nur Hidayah akan menjelaskan tentang database dan controller. Selanjutnya saya sendiri, Dea Adila Novianda Syam, akan menjelaskan tentang view. Dan yang terakhir, Farhan Dwi Pangga akan menjelaskan tentang routing dan selebihnya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Dea Adila Novianda Syam,
Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang view atau tampilan dari hasil run-nya. Pertama di sini ini merupakan dashboard. Terlihat bahwa ada total 10 kamar, ada 10 kamar tersedia dan 10 total tamu dengan reservasi aktifnya 3. Nah, di sini ditampilkan reservasi terbarunya 5. Untuk selengkapnya bisa dilihat di sini. Lalu di bawahnya ini merupakan tingkat huniannya. Kita bisa lihat tahunan, mingguan, dan bulanan. Seperti itu. Baik, di sini ada 10 kamar yang tersedia. Kita bisa melakukan CRUD, kita bisa tambah kamar. Kita juga bisa mengedit kamar, misalnya kita ubah harga per malamnya jadi 100.000 misalnya. Nah, terubah seperti itu. Lalu untuk tamu, di sini kita bisa tambah tamu. Misal seperti ini. Nah, untuk ininya tahunnya coba dulu bentar. Oke, bisa melakukan tambah tamu. Kita juga bisa edit di sini. Misalkan nama lengkapnya diubah jadi AF. Nah, terubah. Lalu di sini kita bisa reservasi. Nah, jadi di sini ini kan untuk admin ya. Kita bisa ubah si status ini dengan diedit gitu. Misal ini kan masih statusnya check-in. Ini tanggal 30 sama tanggal 2 bulan 7. Misalkan kita mau ubah statusnya jadi check out, kita bisa ubah tanggalnya, tadinya kan tanggal 30. Terus misal gini, tanggal 28, terus check out di tanggal 20. Di sini kita bisa ubah dan diupdate. Kayak gitu. Lalu di sini untuk laporan, seperti yang kita lihat di dashboard tadi, kita bisa lihat laporan mingguan, terus kita bisa lihat bulanan, serta tahunan. Baik, sekian view dari hasil run tabel sistem hotel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Farhan Dwi Pangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai controller dan juga routing. Nah, langsung saja. Pada bagian dashboard, kita itu menampilkan halaman dashboard utama. Di sini kita menghitung total kamar yang tersedia, menghitung jumlah kamar yang tersedia, menghitung jumlah seluruh tamu yang tersedia, menghitung jumlah reservasi aktif, menghitung mengambil waktu awal, mengambil waktu minggu, dan juga menghitung pendapatan per bulan.
Lalu menghitung persentase pencapaian terhadap target berdasarkan pendapat harian, mingguan, bulanan. Dan juga pada bagian ini ada data, mengirim semua data ke tampilan dashboard-nya. Dilanjut kepada bagian quest controller, ini menampilkan daftar semua tamu. Fungsi ini mengambil seluruh data tamu dari database dan akan menampilkan di view quest.index. Pada bagian ini kita mengambil semua tamunya, lalu menampilkan form untuk menambahkan tamu baru. Lalu kita juga menambah data tamu baru ke dalam database-nya, validasi data input dari formnya, dan juga untuk simpan data tamu baru ke database-nya. Lalu kita menampilkan detail dari suatu tamunya, dan kita juga menampilkan forum untuk mengedit data tamunya. Lalu kita juga bisa memperbarui data tamu di database-nya. Lalu kita bisa update kembali data tamu yang telah diperbarui tersebut. Ada juga menghapus data tamu dari database apabila tamu sudah check out atau yang lainnya. Kita juga bisa memeriksa apakah tamu memiliki reservasi yang sudah terkait. Lalu kita juga bisa menghapus tamu jika tidak memiliki reservasi. Kemudian berikutnya, pada bagian profil controller, ini menampilkan halaman from edit dari profil user. Pada bagian ini kita menyediakan data user yang sedang login ke view edit profil, lalu kita bisa memperbarui profil dari user, kita mengisi data user dengan data yang telah divalidasi. Jika emailnya diubah, maka reset verifikasi email. Lalu kita bisa simpan perubahan tersebut ke database. Lalu kita bisa juga menghapus user yang sedang login. Kita juga bisa validasi password terlebih dahulu sebelum menghapus akunnya. Kita bisa logout user, kita bisa hapus data user, dan juga kita bisa hapus session regenerasi token agar aman. Nah, selanjutnya pada bagian reservasi, pada bagian ini kita menampilkan daftar semua reservasi, mengambil semua data reservasi beserta relasi dan tamu dan kamarnya. Lalu kita menampilkan form untuk membuat reservasi baru, menyimpan data reservasi baru ke dalam database. Lalu ada validasi input form, ada menghitung total harga berdasarkan jumlah harian dan harga per malam. Lalu tambah total harga, satu status ke dalam validasi, ada simpan data reservasi, ada status kamar menjadi tidak tersedia atau menjadi tersedia. Lalu kita bisa menampilkan detail dari suatu reservasi tertentu, dan juga kita bisa membuat data tamu dan kamar terkait. Ada juga menampilkan form untuk mengedit data reservasi dan juga bisa mengambil semua tamu dari kamar yang tersedia termasuk kamar yang sedang digunakan reservasi. Kita juga bisa memperbarui data reservasi di database-nya, validasi input yang diperbarui, lalu jika ada kamar yang diganti, maka update status kamar lama dan kamar baru. Lalu jika ada status menjadi check out atau cancel buat kamar tersedia lagi. Lalu jika tanggal atau kamar berubah, kita menghitung ulang kembali total harga per minggu atau per bulannya. Lalu ada simpan perbaruan buat yang reservasinya. Menghapus data reservasi dari database juga bisa, lalu kita mengembalikan status kamar menjadi tersedia sebelum menghapus reservasi. Nah, kemudian pada bagian room controller, itu kita menampilkan daftar semua kamar, seperti mengambil semua data kamar dari database, menampilkan form untuk menambah kamar baru, menyimpan data kamar baru ke dalam database. Bisa juga validasi input dari form, lalu simpan data kamar ke database. Ada juga menampilkan detail dari kamar tertentu, lalu menampilkan informasi detail kamarnya, menampilkan form untuk mengedit data kamar. Bisa memperbarui data kamar yang sudah ada. Lalu kita bisa menghapus juga kamar dari database-nya atau kita juga bisa mengecek kamar yang memiliki reservasi terkait. Jika tidak ada reservasi, maka hapus kamar. Kemudian kepada bagian setting,
Di sini kita menampilkan semua data pengaturan dari tabel setting. Kita bisa mengambil seluruh data pengaturan dari database, kita bisa menampilkan from untuk membuat pengaturan baru, kita bisa menyiapkan data pengaturan baru ke dalam database-nya. Kita bisa juga menyimpan database, bisa menampilkan detail dari satu pengaturan. Kita bisa menampilkan from untuk mengedit peraturan tertentu, memperbarui data pengaturan yang sudah ada, validasi input, pengecekan untuk setting, tapi bisa diabaikan ID yang saat ininya. Lalu bisa update database, kita bisa menghapus pengaturan dari database-nya. Lalu pada bagian routes ini kita menyatukan dari file ini, kita bisa mendaftarkan semua endpoint untuk API aplikasi. Semua rute di sini secara otomatis mendapatkan prefix API dan dilindungi oleh grup middleware API. Lalu kemudian pada out.php kita ini root untuk pengguna yang belum login, ada from registrasi pengguna baru, proses penyimpanan data registrasi, from login, proses authenticate login, ada proses logoutnya, proses update, proses konfirmasi, proses untuk konfirmasi ulang password sebelum tindak. Selanjutnya ada kelompok root yang hanya bisa diakses oleh user yang sudah login, menampilkan halaman dashboard utama, menampilkan halaman laporan utama, mengambil data tingkat hunian berdasarkan periode, mengambil data tamu dalam laporan, mengambil data reservasi dalam laporan, CRUD untuk kamar hotel, CRUD untuk data tamu, CRUD untuk reservasi, untuk pengaturan aplikasi, from edit profile user, menyimpan perubahan data profil user, menghapus akun user, dan juga menginfor root atau dari Laravel-nya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.